Shalom, Shalom Bapak Bishop. Salam sejahtera. Saya Cecilia dengan nomor pelajar 2865 2019 06 2019 01 menyampaikan secara video ringkasan dalam pelajaran ke-48 yaitu karunia profetik nubuat yang keempat. Nah, terima kasih Bishop, terima kasih Bapak. Shalom sekali lagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sehingga 6 saya akan bacakan. Nah, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat ketiga, tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Ayat yang kelima, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ayat 6, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Nah, inilah dia ayat firman yang saya petik dari audio yang Bishop sampaikan dalam pelajaran yang ke-48. Terima kasih Roh Kudus, Roh yang sentiasa bersama dengan saya dalam menyelesaikan setiap pelajaran sehingga ke pelajaran sampai saat ini. Terima kasih. Nah, secara ringkasnya saya memahami bahwa amat penting untuk bernubuat. Berkhotbah itu bukan bernubuat, malah berkhotbah itu sama sekali tidak sama dengan bernubuat. Ini adalah pencerahan yang baru daripada penjelasan Bishop, ya. Nah, dalam ayat 1 ditekankan kepada saya bahwa Paulus menasihatkan kita untuk mengasihi. Dikatakan kejarlah kasih itu, membawa maksud memusatkan segenap perhatian untuk mendapatkannya. Amin. Saya memahami bahwa ini adalah nasihat untuk memperoleh kasih, untuk memiliki kecenderungan fikiran yang baik dan terpuji. Haleluya. Perolehi kasih itu tidak peduli dengan jerih payah atau doa yang harus kita lalui. Haleluya. Paulus berkata, walaupun dalam hal-hal lain kita mungkin gagal, usahakanlah agar saya ataupun kita tidak gagal dalam hal ini, yaitu kejar kasih. Amin. Kejarlah kasih itu. Kasih yang utama dari semua anugerah yang didapatkan dengan syarat apapun, ya. Dalam perjalanan ini juga saya memahami dengan adanya kasih yang terutama, Tuhan memberi kita karunia rohani dan mengenal akan karunia rohani yang ada pada kita berdasarkan atas asas kasih, yaitu usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh,
terutama karunia untuk bernubuat. Amin. Sekali lagi dijelaskan bahwa berkata-kata dalam bahasa roh boleh membangun diri kita sendiri, yaitu di dalam ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Haleluya. Setiap karunia Allah adalah sebuah kebaikan dan anugerah terbesar dari Roh Kudus dan dimanfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu saya harus bersyukur dan hargai setiap karunia yang sudah saya terima dari Roh Kudus. Amin. Dalam ayat 5, Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Malah ia menghibur dan menasihati sesama anggota jemaat Kristus untuk hidup lebih sesuai lagi dengan kehendaknya Tuhan. Haleluya. Di dalam pelajaran yang lepas juga, Bishop juga menekankan bahwa karunia bernubuat bukanlah berkhotbah atau memberitakan Injil, dan memang benar Roh Kudus memakai hamba Tuhan untuk memberitakan Injil atau firman Tuhan sehingga menamplak setiap dosa yang tersembunyi. Namun karunia bernubuat tidaklah demikian. Terima kasih Bishop, satu pencerahan yang baru yang telah saya pelajari. Terima kasih, haleluya. Sekali lagi saya katakan bahwa saya memahami karunia bernubuat tidak memerlukan persediaan mencari bahan dari Alkitab, tetapi ia adalah spontan. Ya, terima kasih Bishop. Dan itu adalah inspirasi dari Roh Kudus, yang mengetahui segala sesuatu rahasia kerajaan Allah dan ada kemampuan untuk menafsir dan mendengar Roh Kudus berbicara dengan bahasa yang mudah kita fahami, juga merupakan ucapan yang supernatural di dalam bahasa yang boleh dimengertikan. Amin. Juga saya memahami karunia berprofetik ini juga adalah kemampuan untuk mentafsirkan setiap pesan-pesan Roh Kudus, pesan-pesan Allah Bapa, pesan-pesan Kristus, dan merupakan suatu pesan yang harus kita buat untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Haleluya, amin. Karunia bernubuat juga adalah wahyu dari Roh Kudus Tuhan. Iya dan amin untuk doa Bapak Bishop untuk setiap kami student supaya memiliki karunia bernubuat. Terima kasih, saya katakan iya dan amin. Amin Bishop atas kehidupan saya. Terima kasih Bishop. Ini saja untuk video kali ini, dan inilah yang saya fahami dan saya ngerti daripada video yang Bishop katakan. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.